Halo Sobat Setir, balik lagi bersama gue Roberto di konten literasi mobil listrik di setir kanan. Hari ini seru banget karena gue lagi ada di sebuah tempat yang bisa gue bilang mewah ya teman-teman ya, karena kita lagi ada di dealer Mercedes-Benz, tepatnya di PT Suri Motor Indonesia. Hari ini Sobat Setir bersama gue kita akan sama-sama ngelihat sebuah unit yang luar biasa keren, unit BEV yaitu Mercedes-Benz EQB. Penasaran seperti apa? Yuk kita ikutin sama-sama perjalanan gue. Sobat Setir, kita masuk ke bagian depan dulu ya. Seperti biasa, ya yang paling mencolok pastinya ini ya teman-teman, ada black panel grille ya, tertutup ya. Kenapa tertutup? Kok jadi kuis ya? Tertutup supaya apa? Aerodinamikanya untuk EV ini jadi lebih baik ketika kemudian tidak ada udara yang masuk melalui grill yang ada di depan ini gitu ya. Di sini juga ada integrated headlamp ya, nyambung sama LED yang ada di sini. Di sini sudah menggunakan LED high performance ya, artinya pastinya lebih terang, jadi safety-nya juga terjaga dan tentunya lebih hemat energi, khas untuk mobil-mobil EV. Lalu kalau dilihat dari sisi bentuknya, ini pastinya sudah mendukung coefficient drag-nya ya. Kalau gue nggak salah dia ada di 0,28 ya untuk EQB ini, dan EQB ini sebenarnya punya saudara kembar ya, namanya GLB kalau di ICE-nya, dan GLB itu coefficient drag-nya tuh 0,3, jadi ini lebih baik dibanding si saudara kembarnya. Kenapa? Ya balik lagi karena untuk mobil-mobil listrik yang namanya coefficient drag itu sangat penting untuk bisa menjamin mobilnya aerodinamikanya bagus dan cukup hemat energi. Oke, kita lanjut ke bagian lainnya. Sobat Setir, begitu kita ke bagian samping nih ya, yang paling kelihatan adalah velgnya. Ini sih istimewa sih menurut gue. Jadi velgnya di unit ini menggunakan velg 18 inci 5-spoke slide alloy wheels yang aerodynamically optimized dan painted with high sheen finish. Velg ini sih cocok banget sih untuk sebuah EV karena lebih aerodinamis serta berpengaruh terhadap kehematan energi yang digunakan. Nah, untuk rodanya ini bannya berukuran 235/55 dengan ring 18. Nah, selain itu Sobat Setir, mobil ini juga jadi kelihatan lebih gagah khas SUV karena dilengkapi dengan roof rail di atas sini ya. Lalu juga ada over fender di sini yang warnanya hitam ya. Jadi kesan gagahnya itu sangat terlihat, memperlihatkan ciri khas mobil-mobil SUV-nya Mercedes-Benz. Yuk kita lanjut lagi ke bagian berikutnya. Kita ke bagian belakang Sobat Setir. Di sini sih pasti yang sangat terlihat adalah lampunya. Di sini menyambung LED ya, full ya, karena kalau saudara kembarnya JLB itu dia rada kepotong di tengah gitu ya Sobat Setir semua ya. Lalu ya kita coba ya. Wah, ini sudah pakai sensor kickstand ya Sobat Setir semua. Di belakangnya tentunya ada kompartemen penyimpanan, tapi rasanya kalau kita tarik begini baru oke. Ya ini dugaan saya sekitar 500 liter nih Sobat Setir kalau memang mau menggunakan tempat penyimpanan yang lebih luas. Tapi kayaknya jok bagian tengahnya juga bisa dilipat ya, sehingga mungkin penyimpanannya akan jauh lebih besar kalau Sobat Setir hanya berkendara mungkin berdua gitu ya. Tapi intinya bagian belakangnya ini memang benar-benar sangat memperlihatkan bahwa unit ini adalah unit yang memang dirancang untuk bisa menghemat energi. Oke, kalau gitu kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, Sobat Setir, yang namanya ngomongin unit EV udah pasti kita mesti ngomongin yang namanya charging portnya. Nah, untuk unit EQB ini kapasitasnya ada di 66,5 kWh, di mana di sini ada dua AC dan DC gitu ya, port AC dan port DC, di mana port AC ini untuk kapasitasnya kalau dia start di 11 kW
hours. Dari 0 sampai 100% itu membutuhkan 8 sampai 9 jam. Cuman kalau kita masuk DC di fast charging dari 10 sampai 80% gitu ya, dia butuh sekitar 30 menit aja dengan pengisian sampai dengan 100 kWh. Lalu kemudian dengan kapasitas seperti itu, unit EQB ini diklaim bisa mencapai 473 km kalau nggak salah ya, kira-kira seperti itu. Kira-kira itu bisa dari Jakarta Semarang lah kita baru ngisi baterai lagi. Oke, sekarang kita lihat bagian yang lainnya. Yuk. Oke, sekarang kita lihat bagian depannya ya, Sobat Setir. Dan untuk sebuah unit EV, ini layoutnya adalah layout untuk front wheel drive. Karena apa? Di sini motor listrik ada di depan. Dan mungkin Sobat Setir juga pernah ngelihat unit-unit EV atau tepatnya BEV yang kalau dibuka bagian depannya, ini tidak ada sama sekali dari mulai motor listriknya, pendinginannya, dan lain-lain ya. Kenapa bisa demikian? Karena memang untuk unit ini menggunakan layout kembarannya juga JLB. Ya, sehingga memang dengan layout yang sama, maka tidak ada slot atau tempat-tempat yang dipergunakan khusus didedicated untuk penyimpanan pendinginan motor listrik dan seterusnya. Nah, tapi dengan menggunakan layout yang tadi saya katakan di saudara kembar JLB, makanya dia ya tempatnya di sini, nggak ada tempat lain gitu ya. Jadi di sini ada motor listrik, ada pendinginan ya, lalu kemudian ada aki. Wah, ini akinya luar biasa nih, proteksinya ya. Jadi artinya walaupun ditempatkan di bagian depan seperti ini, unit EQB ini juga sudah mempertimbangkan faktor safety nih Sobat Setir semua. Karena apa? Semuanya sudah dirancang apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetap safety-nya nomor 1. Selain itu, motor listrik ini menghasilkan tenaga di 190 horsepower serta torsi sebesar 385 Nm. Akselerasi 0 sampai 100 km per jam diklaim bisa dalam waktu 9,2 detik aja nih Sobat Setir, dan memiliki kecepatan maksimum di 160 km per jam. Oke, Sobat Setir, sekarang kita sudah ada di bagian dalam ya, interiornya. Wah, ini sih buat gue futuristis nih ya Sobat Setir ya, karena kita langsung dipampang dengan 2 screen lebar nih ya, masing-masing mungkin sekitar 10,25 nih ukurannya gitu ya. Lalu juga dengan berbagai hal, ada trackpad di sini, dugaan gue pas ini untuk mengendalikan screennya. Lalu di sini juga ini bisa dibuka, ada 2 tempat minum gitu ya. Lalu wow, ini juga bisa nge-charge nih di sini Sobat Setir ya, bisa taruh Sobat Setir semua punya device, taruh di dalam, charge ya. Lalu kemudian kenyamanan menurut gue sih sangat nyaman. Kita bisa atur dari samping ya, untuk posisi duduknya gitu ya, maupun untuk posisi kakinya gitu ya. Lalu sedikit yang agak beda nih, ada juga di sini ya, maupun untuk penumpang nih, kayak untuk leg rest-nya bisa diatur gitu ya. Kalau dilihat dari operation systemnya nih, untuk screen-nya ini menggunakan MBUX ya. Jadi MBUX itu adalah sistem yang memang dimiliki oleh Mercedes-Benz gitu ya. Dan ada banyak fungsi yang menurut gue luar biasa bagus. Dikendalikan dengan trackpad bisa di sini, dikendalikan dengan touchscreen di sini bisa ya. Dan dikendalikan dari sini juga harusnya bisa ya. Ya. Jadi ini kita kayak nostalgia masa lalu nih, karena ini trackpadnya mirip sebuah device ya yang dari masa lalu ya. Kalau Sobat Setir tahu aja ya. Nah, ada apa aja di sini? Ini ya standar dari mulai radio, media. Kalau gua nggak salah juga udah mendukung Apple CarPlay dan Android Auto ya. Lalu di sini yang menarik ada, ini comfort. Kita mau cek dulu ada apa. Ada ambient light
Jadi kita bisa ganti-ganti nih sobat setir nih dari warna-warna yang ada di grill bagian dashboard ini. Kita ganti warna biru, ocean blue, oke. Dan warna-warna lain ada fire red, bagus juga nih. Kalau kesannya lebih gagah gitu ya, nambah gagah. Tapi juga kita bisa ganti-ganti ya, ada color flash sama color mix juga gitu. Kalau sobat setir pengennya layarnya warna yang muncul tuh bergantian gitu. Lalu selain itu juga ada seat comfort gitu ya. Seat comfortnya ini ada fungsi yang namanya seat kinetics. Gue coba dulu ya. Kalau ini dinyalain nih sambil jalan ya, kayaknya kita nggak bakal ngantuk nih sobat setir ya, karena kayak dia kayak punya semacam timing tertentu di mana dia menyesuaikan dengan kondisi kita kali ya. Jadi kadang bagian legnya agak turun, lalu kadang di bagian punggungnya seperti agak naik turun gitu ya. Jadi kayaknya memang fungsinya dirancang lagi-lagi untuk kenyamanan kita. Tapi kalau saya ini sih kayaknya saya nggak akan ngantuk, jadi mungkin ada sedikit fitur safety-nya juga di seat kinetic ini gitu ya kalau buat saya ya. Lalu kemudian kalau kita mau kulik lagi ada fitur EQ di sini ya. Ini memang sebagian besar unit-unit high-end BEV atau EV itu pastinya membiarkan kita untuk punya monitor terhadap apa yang terjadi dengan unit kita. Nah, di sini ada juga di bagian EQ-nya, kita bisa ngelihat dari sisi charging options-nya, lalu konsumsi energinya ya yang kita pakai, lalu yang menarik juga pasti ada energy flow. Jadi kita bisa lihat seperti apa panel listrik ini mengalirkan listriknya ke motor listrik sampai akhirnya dia bisa menggerakkan roda depan. Ya, balik lagi ini adalah FWD ya teman-teman ya. Lalu kemudian kita juga bisa lihat vehicle-nya, manualnya dan seterusnya. Oke, berikutnya kita mau coba lihat fitur safety-nya. Mungkin di settings ya. Nah, benar, di sini ada assistance ya. Macam-macam ini udah cukup komplit sih sobat setir semua. Ada kamera and parking ya untuk bantu kita kalau parkir gitu lah ya. Active lane keeping assist kita bisa setting ya, memastikan bahwa kita nggak keluar dari marka jalan ya. Udah ada active brake assist juga, kita bisa atur ya. Ini terutama kalau yang di perkotaan ya, suka kalau depan rem mendadak tuh kita juga bisa punya active brake yang otomatis gitu ya untuk memastikan keamanan kita. Ada attention assist juga, active blind spot assist-nya juga udah cukup kelihatan ya. Lalu kemudian selain di sini, ini ada di sini juga ya. Dengan ini ada fungsi adaptive cruise control di sini ya. Sobat setir yang bisa diatur supaya kita juga bisa memastikan kenyamanan dan keamanan berkendara kita. Intinya interiornya di sini dengan segala fungsinya luar biasa. Baik lagi sobat setir semua, yang namanya unit-unit EV itu sangat mengedepankan teknologi. Jadi teknologinya buat gue sih ini udah cukup bisa menjamin keamanan, kenyamanan berkendara dan memastikan bahwa kita tahu konsumsi energi yang dipakai sehingga kita benar-benar bisa memanfaatkan unit EV ini untuk lebih mencintai lingkungan kita, ya nggak? Oke, kita sekarang mau langsung tutup aja, kita wrap up apa yang sudah gue lihat di hari ini dan kita akan ada konklusinya di depan. Yuk, kita ikutin. Oke sobat setir, itu aja rasanya review kali ini untuk di konten literasi mobil listrik. Intinya kalau buat saya EQB ini cocok banget buat sobat setir semua yang nyari BEV 7-seater. Karena rasanya sih ini adalah the first BEV 7-seater gitu ya. Dan gagah serta punya build quality yang bagus, dan tentunya impresi yang paling menarik buat gue adalah bagaimana unit ini punya teknologi yang bisa mensupport kenyamanan, keamanan berkendara sekaligus terus mengingatkan kita untuk menjaga lingkungan. Nah, kalau sobat setir semua tertarik untuk ngulik atau udah yakin banget bahwa unit EQB ini adalah unit yang cocok buat sobat setir semua bisa langsung aja datang ke PT Suri Motor Indonesia yang alamatnya ada di sini
Jangan lupa untuk like, comment, subscribe video ini, dan follow sosial media kita yang lain, ada di IG dan di TikTok @setirkanan_official. Sekian dulu untuk konten literasi mobil listrik kali ini. Sampai ketemu di literasi mobil listrik lain di channel Setir Kanan. Gue Roberto, salam setir kanan. Ada Apple CarPlay. Ya nggak gitu juga ya. Untuk yang AC, penyimpanannya dia bisa mulai, kok penyimpanan sih? Pengisian. Enggak nih, udah lama nggak syuting. Udah kaku.